Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mukarramin, jamaah Masjid Al-Maghfirah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita hidayah serta inayahnya. Khususnya kita masih pinaringan iman dan Islam dan masih pinaringan umur yang panjang. Semoga amal kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian berbahagia. Hari ini saya diberi tema tentang hak Allah dan hak manusia. Jemaah sekalian berbahagia. Allah memiliki hak dari diri kita. Hak Allah adalah Allah wajib kita sembah. Kemudian hak Allah adalah bahwa kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Apapun, bagaimanapun juga, sholat harus kita laksanakan 5 waktu sebagai kewajiban kita. Kemudian yang kedua, hak Allah adalah Allah berhak untuk mendapatkan puasa dari kita. Siapapun yang mengaku beriman pada Allah, maka dia harus berpuasa. Puasa sebagai hak Allah, namun sebagai kewajiban manusia. Yang ketiga adalah ibadah haji. Siapapun yang mengaku sebagai umat berislam, maka dia wajib berhaji. Minimal siapapun yang memiliki harta yang cukup, silakan untuk membeli porsi haji 25 juta. Kalau tidak membeli porsi haji gimana? Kalau memang dia itu tidak mau haji, maka dia berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi melakukan sesuatu. Sementara hak Allah dari sisi tidak melakukan sesuatu, yaitu kita tidak boleh melakukan perzinaan. Siapapun yang melakukan perzinaan berarti dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh melakukan pencurian. Siapapun yang melakukan pencurian maka berarti dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melakukan qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina. Siapapun yang melakukan itu maka berarti dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian berbahagia, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Ampunannya melalui banyak sekali lembaga-lembaga. Salah satu lembaganya adalah dengan membaca istighfar. Dengan membaca istighfar maka insya Allah dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala akan diampuninya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu-pintu bagi kita, pintu maaf yang luar biasa. Negara kita ini bukan negara Islam. Kalau negara Islam maka seseorang yang melakukan zina maka dia akan dicambuk 100 kali, atau kalau dia sudah berkeluarga dia akan dirajam. Namun karena kita bukan negara Islam, maka siapapun bisa memohon ampun pada Allah atas dosa-dosanya itu. Mumpung Ramadan. Jadi Ramadan ini jadikan sebagai bulan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Khususnya terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadan ini kita sempatkan waktu untuk melakukan iktikaf, muhasabah diri pada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi. Selama ini apa saja hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Maka di situ kita akan metani apa yang belum kita kemudian ketika ingat itu kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Yang kedua adalah hak manusia. Hak manusia berhak untuk mendapatkan perilaku baik dari diri kita. Jadi kita sebaiknya dengan manusia berbuat baik, bergaul sebaik-baiknya. Ada hadis man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang yang tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Jamaah semua berbahagia. Rasulullah suatu hari pertama bertanya kepada para sahabat, man al-muflisu? Wahai sahabat, atadruna, tahukah kalian man al-muflisu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fi indana man la dinaro wala dirhamah wala mata'a. Bagi kami Rasulullah, orang yang bangkrut ada orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, dan orang yang tidak punya harta sama sekali sebelumnya dia punya. Rasulullah menjawab, tidak seperti itu. Al-muslimu min ummati man ya'ti bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa qadhafa hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza fayu'ta min hasanatihi ila hadza. Al hadis au kama qala. Yang disebut sebagai orang yang bangkrut adalah orang yang dia itu membawa pahala yang sebesar gunung. Tadi bergunung-gunung pahalanya itu, pahala dari melakukan sholat, zakat, puasa, dan ibadah yang lain. Namun kemudian ada orang yang kemudian lapor pada Allah, ya Allah, orang itu yang pahalanya banyak itu telah melakukan kezaliman pada saya. Dia telah mencaci saya, dia telah memaki saya, dia telah menzina pada saya, dia telah mengganggu kehormatan saya, dia telah mengambil harta saya, dia telah memukul saya, dia telah melakukan hal-hal yang sangat buruk pada saya. Itu ya Allah, saya mohon keadilan-Mu. Sama sekali bahagia, karena itulah maka Allah Maha Adil, kemudian kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Satu persatu orang yang menzaliminya, sampai kemudian habis kebaikannya yang bergunung-gunung itu. Bahkan masih ada orang yang menuntut kezaliman dari dia. Karena itulah maka kemudian karena kebaikan sudah habis, maka dosanya orang-orang yang dizalimi itu kemudian ditimpakan pada orang itu. Akhirnya dia tidak punya amal sama sekali. Dia tidak punya amal sama sekali. Dia masuk neraka. Jamaah saya bahagia. Itulah ini mumpung kita berada di bulan Ramadan, mari kita melakukan muhasabah, introspeksi, berakrab-akrab dengan diri kita. Kita barangkali metani perjalanan selama 1 tahun ini, apa saja, siapa saja yang telah kita zalimi. Kalau kita petani ada 1-2 orang, maka kalau itu berupa harta, ya kita kembalikan. Kalau itu berupa harta, maka kita kembalikan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengembalikannya, ya kita bagaimana caranya? Jadi misalnya suatu hari kita mengambil harta orang itu. Misalnya harta itu adalah sepeda ontel kata, yang harganya kira-kira 1 juta. Maka kalau kita ngaku pada orang itu, maka kita akan bonyok, akan digebuki, nggak mau. Itulah, maka dalam hal ini barangkali kita kirim uang saja pada dia, kirim dengan tanpa alamat, sehingga posisi hak orang itu yang terzalimi itu bebas, kita bebas. Yang repot adalah ketika orang itu sudah meninggal dunia. Jadi suatu hari kita pernah memukuli orang sampai orang itu sakit, sampai orang itu mati. Namun kita tidak ketahuan, akhirnya kemudian kita sekarang ingat, oh dulu saya pernah memukuli orang sampai mati, gimana ini? Karena orang sudah mati, maka jamaah kita usahakan bagaimana kita melakukan suatu tobat yang nasuha. Gimana caranya? Pertama kita meminta ampun pada Allah Subhanahu atas dosa-dosa kita.
Yang kedua, kita kemudian memintakan ampun pada orang yang telah kita zalimi yang sudah meninggal itu. Bahkan kalau memungkinkan, kalau kita ada harta yang cukup, maka kita kirimkan uang pada keluarganya yang sudah meninggal itu. Sehingga kita bisa insya Allah berusaha bagaimana kita bebas dari kezaliman nanti di yaumil qiyamah. Jamaah pembagian, hidup hari ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga orang-orang yang terakhir kita zalimi berkenan merelakan hatinya untuk menerima maaf dari kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.